Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Strategi Algoritma bareng saya Ilham yang bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma yang sangat populer dan sering digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi, yaitu dynamic programming. Dan tentu saja saya nggak sendirian di sini, sudah hadir narasumber kita hari ini, Rendra. Halo Ren. Halo Ilham, halo semuanya. Senang bisa berbincang di hari yang cerah ini. Boleh dong Ren, perkenalkan singkat dulu. Boleh. Jadi izin perkenalan, nama saya Rendra Nur Yuliadi. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April. Nah, saat ini saya berfokus terkait mempelajari algoritma yang memang sering dijadikan acuan buat melakukan analisis, optimasi, dan manajemen kompleksitas yang banyak dipakai. Nah, namanya itu dynamic programming. Nah, ini salah satu yang banyak digunakan dalam industri sekarang gitu, karena katanya itu efisien gitu dan work ya bekerja dengan baik gitu intinya untuk menyelesaikan suatu pola yang banyak perulangannya gitu. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Di dunia teknologi modern, pemahaman algoritma itu penting banget. Banyak aplikasi di luar sana mulai dari komputasi statistik, game, hingga machine learning menggunakan pendekatan efisien untuk meminimalkan waktu komputasi. Dynamic programming atau DP adalah salah satu teknik yang digunakan saat sebuah masalah punya pola overlapping subproblem dan optimal substructure. Nah, Ren, sebenarnya apa sih dynamic programming itu? Oke. Dynamic programming itu adalah teknik memecahkan suatu masalah besar menjadi submasalah kecil yang berulang, kemudian menyimpan hasil perhitungan submasalah tersebut agar tidak dihitung ulang gitu. Nah, perhitungan submasalah tersebut dapat di-handle dengan DP, berprinsip pada dua hal utama. Di antaranya itu, yang pertama, optimal struktur, di mana solusi optimal dari masalah besar berasal dari solusi optimal submasalahnya gitu. Yang kedua, overlapping subproblems, yaitu submasalah muncul berulang kali sehingga lebih efisien jika disimpan gitu. Demikian kurang lebih seperti itu. Mirip memang gitu ya, kayak catatan untuk menghindari hitung 2 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kenapa DP selalu berkaitan dengan dua pendekatan utama. Nah, contohnya itu top down dengan memoization, dan bottom up dengan tabelisasi. Nah, kurang lebih dua itu gitu. Nah, Ren, coba ambil contoh yang paling terkenal. Paling apa ya, contoh yang paling klasik si Fibonacci ya contohnya. Nah, di mana hasil perhitungan angka sebelumnya itu bisa disimpan agar tidak dihitung ulang gitu. Nah, selain itu ada juga beberapa diantaranya yaitu knapsack problem, kemudian short test path tertentu, kemudian optimal binary search tree, dan kemudian ada lagi scheduling, dan yang terakhir edit distance di NLP. Nah, dynamic programming ini dipakai di banyak bidang karena manfaatnya yang begitu efisien gitu. Supaya pendengar tidak bingung, kita bahas satu studi kasus nih, yang siap pelajaran. Boleh. Baik, kita ambil contoh tentang knapsack problem. Nah, masalah klasik di optimasi. Nah, misalkan kita mau menentukan barang apa yang bisa dibawa dalam tas dengan kapasitas tertentu agar nilai total barangnya maksimal. Nah, DP digunakan untuk mengevaluasi semua kombinasi secara efisien dengan menyimpan suatu hasil submasalah, misalnya pilihan barang dan kapasitas saat ini gitu. Nah, jadi dengan DP masalah yang awalnya bersifat eksponensial bisa menjadi panomial kurang lebih seperti itu.
Oh, jadi DP itu bisa memangkas waktu komputasi secara drastis. Ya, bisa dikatakan betul, itu dikarenakan kekuatan utama dari si DP tersebut gitu. Tapi tentu ada, tapi tentu aja ada tantangan dalam implementasi DP kan. Ya, itu benar. Nah, ada juga beberapa tantangannya. Sebetulnya ada 4 yang saya dapat sampaikan mungkin. Yang pertama itu sulitnya mengidentifikasi submasalah yang tepat. Nah, jadi banyak orang yang bingung mulainya dari mana gitu. Kemudian yang kedua, butuh memori cukup besar terutama di tip yang berbasis tabel besar gitu. Nah, yang ketiga, struktur masalahnya harus benar-benar memenuhi kriteria CDP-nya gitu. Nah, karena tidak semua masalahnya itu cocok dengan CDP-nya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kadang implementasi lebih kompleks dibandingkan dengan metode brute force. Ya terutama untuk si pemula gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Ham. Jadi DP itu powerful ya. Tapi harus paham polanya dulu ya. Ya, karena semua itu si kuncinya gitu. Apakah ada tips atau solusi dalam menghadapi tantangan tadi apa saja, Ren? Kalau tips mungkin, eh, bentar. Mungkin ada ya beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu selalu mulai dengan re- recurrence relation, di mana rumus dasar submasalah itu tersebut gitu. Kemudian buat tabel kecil dulu untuk memahami suatu pola gitu. Kemudian gunakan memorization dulu untuk ya kalau bingung gitu, karena lebih intuitif gitu dan mudah dipahami. Nah, kemudian gunakan ruang teknik seperti rolling array. Nah, kalau tabelnya terlalu besar gitu. Dan banyak latihan seperti dengan contoh DP klasik-klasik lainnya yang ada gitu. Paling itu. Nah, apakah ada tips untuk yang praktis untuk teman-teman? Ehm, itu ada mungkin mulai dari masalah mudah dulu seperti Fibonacci, kemudian coin change, kemudian longest common sequence. Nah, kalau sudah paham pola-pola reduce subproblem dari si DP tersebut, nanti DP kompleks akan terlihat lebih mudah gitu buat dipelajari gitu. Nah, selain itu biasakan menggambar tabel DP untuk memahami alurnya dulu gitu. Oke, saya akan rangkum sedikit ini. Dynamic programming memecahkan masalah menjadi submasalah kecil dan menyimpan hasilnya. Cocok untuk masalah optimisasi. Tantangan utamanya adalah identifikasi pola. Yang terakhir, solusinya adalah pahami requaintance mulai dari sederhana dan gunakan memoization atau tabelisasi. Terima kasih banyak buat Rena yang sudah Ya, sharing tentang dynamic programming hari ini. Semoga teman-teman lebih paham tentang konsep DP. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya dan dukung podcast ini. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih semuanya. Ya.